Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia tabligh akbar serta DKM Masjid Jami Al Anwar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nih minta tolong DKM-nya nih panitia, di atas anak-anak kita diatur biar nggak kebangetan ribet suaranya. Kalau di atas anak-anak kita nggak ada yang ngatur, sayang-sayang saya pasti pidatonya kagak bakalan lama. Ibu bapak yang pada masih mau ngaji, suaranya nanti nggak fokus dengerinnya karena anak-anak kita di atas nggak ada yang ngarahin. Minta tolong panitia DKM masjid, anak-anak kita diatur di atas supaya kita bisa maksimal ngaji malam ini. Setuju? Nah, minta tolong anak-anak yang di atas jangan berisik dulu bentaran. Bapak ibu saudara-saudara, manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu siapa dan betapapun kita hidup di Bekasi kagak bisa sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Jangankan untuk perkara yang ribet, untuk hal yang gampang aja kita perlu bantuan orang lain. Apa contohnya? Senyum. Senyum itu paling gampang, tapi untuk hal yang paling mudah aja kita memerlukan bantuan orang lain. Benar apa enggak? Hati-hati orang Duren Jaya, Bekasi Selatan kalau udah bisa nyengir sendirian. Ah? Iya, gue cuman ngetes doang lah. Jangankan untuk hal-hal yang susah, untuk perkara yang mudah aja kita perlu bantuan orang lain. Benar? Nggak ada di antara kita nih yang bisa hidup sendirian. Siapa dan betapapun kita perlu bantuan orang dan orang perlu bantuan kita. Makanya Quran ngajarin, manusia, hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Nih, bergaul disuruh sama Quran nih. Hei. Kita umat Islam sama Quran disuruh hidup bergaul. Kunci bergaul tuh sederhana kok. Apa yang kita rasain kagak enak, orang lain ngerasainnya juga sama. Tuh kunci bergaul tuh. Gampang sebenarnya. Saya ulangi nih. Apa yang kita rasain kagak enak, orang lain ngerasainnya sama. Kalau dicubit kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau dihina kagak enak, jangan suka menghina orang. Kalau direndahin kagak enak, jangan suka ngerendahin orang. Apa yang menurut kita nggak enak, orang lain ngerasainnya sama. Tuh bergaul tuh. Bergaul itu bukan cuma orang kudu dengerin maunya kita, tapi kita belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Kalau bergaul orang doang disuruh ngertiin kita, tuh model kayak begitu, bergaul ujung-ujungnya baper. Demen bercanda, dibecandain ngambek. Doyan ngebanyol, dibanyolin marah. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Quran nyuruh kita lita'arofu, bergaul. Bapak ibu saudara-saudara, cuma begini, yang namanya bergaul tuh pasti ada dampak baik, dampak buruk. Bener apa enggak? Bahkan karakter kita ini sebagian besar dibentuk dari pergaulan. Karakter kita, tingkah laku
dasar dari pergaulan. Ini pentingnya bergaul. Tentu dalam bergaul ada dampak baik, dampak buruk. Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalin. Kenapa? Supaya karakter kita karakter yang baik-baik. Ya kalau temennya lebih banyak yang pada ngerendahin orang, karakter kita kebentuk tuh, bakalan ngerendahin orang juga. Lah orang lagi dagang es teh dihina-hina. Udah lo diem aja, dengerin lah. Karena itu membentuk kepribadian, membentuk karakter. Nah saya pengen pesan nih, apa saja dalam pergaulan dampak buruk yang mesti kita tinggalin. Ini aja yang pengen saya omongin di Masjid Jami Al Anwar nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit nih. Bentaran amat. Emang pidato di sini sampai jam berapa ini? Jam 11. Pidato kagak bayar aja lu nawar sampai jam 11. Pertama, nih pergaulan yang mesti kita hindari nih. Jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Nih penyakit batin nih. Apa penyakit iri? Kagak demen ngelihat orang lain sukses, nggak seneng ngelihat orang lain berhasil. Orang yang punya penyakit iri nyiksa dirinya sendiri. Orang lain yang seneng dia kekejek. Kekejek ngerti orang sini kekejek? Makasih bang. Ini begini kayak naro ancak ini. Orang yang punya penyakit hati nyiksa dirinya sendiri. Lah orang lain yang seneng dia yang kelojotan. Bener apa enggak? Tetangganya beli motor demam, tetangganya beli mobil opnam. Dengar di rumah sakit tetangganya bangun rumah, modar sekalian tuh. Padahal yang diajarin Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tuh ajaran Islam kayak gitu tuh. Jauh dari penyakit hati, jauh dari rasa iri. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya bini baru, kagak boleh yang ini, kagak boleh. Yang diajarkan Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia bahagia, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tapi kalau tetanggamu terkena bencana, mendapat musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Hari ini ketika musim hujan di Indonesia, saudara-saudara kita di provinsi lain, mereka terdampak dengan bencana. Yang paling anyar beberapa hari belakangan, Sukabumi, jalan mengarah Segaranten dihantam dengan banjir bandang. 6 nyawa melayang hanyut ke bawah banjir. Duka mereka nestapa buat kita. Paling tidak kita doakan mereka kepada Allah agar diberikan kesabaran. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita nih hidup di kampung, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Bener apa enggak? Kenal boleh, tapi berkawan akrab ntar dulu dah. Kenapa? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Itu yang mesti kita hindari. Satu. Yang kedua, jangan berteman sama orang yang
ngomong melulu, apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Begini dah, kita hidup di kampung nih emang gak bakalan lepas dari mulut usil komentar orang lain. Jangankan kita ngerjain perbuatan baik, perbuatan salah, kita ngerjain perbuatan baik aja orang bakalan tetap ada yang ngomongin kita. Betul apa enggak? Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja orang tetap ada yang ngomongin kita. Ini di atas ada taman bermain ya, DKM ini. Hah? Apa saja yang kita lakukan pasti akan mengundang pro dan kontra. Mulut usil orang lain pasti bakalan ada yang ngomentarin. Dulu saya diajarin gini sama abah saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Tuh bapak saya tuh. Hoi, bapak saya. Hoi, bapak saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin? Kenalan di mana lu? So kenal. Dulu bapak saya pernah ngajarin saya begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, diemin aja, nggak usah dipikirin. Saya bilang, kenapa emang bah? Masih ada 9 yang seneng sama lu. Yang 1 ngomongin lu melulu, diemin aja, jangan ditanggepin. Masih ada 9 yang demen sama lu. Saya bilang, bah, pertanyaannya saya balik, kalau ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu bagaimana? Kata abah saya, jangan juga lu tanggepin, kan masih ada 1 yang seneng sama lu. Itu aja yang 1 rawatin. Begitulah kita kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, orang tetap bakalan ada yang ngomongin kita. Bener apa enggak? Nah, daripada kita ikut ngomongin orang, Bu, daripada kita ikut ngomongin orang, ngebales orang yang ngomongin kita, lebih baik kita berusaha dan belajar untuk menjaga lisan kita. Bagaimana caranya? Perbanyaklah pembacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin, Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin, Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, begitu dahsyatnya orang yang mendawamkan kalimat istighfar, menjaga lisan. Kenapa? Supaya tidak mengurangi pahalanya, tidak menambah dosa-dosanya dengan mendawamkan kalimat istighfar. Ayo lihat sejarah. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi
Tapi sejarah kita baca, Nabi walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, istighfarnya sehari semalam enggak kurang 100 kali. Pelebur, peluntur, penghancur dosa dan salah yang tiap saat kita lakukan. Yang kedua, keutamaan istighfar. Allah akan mengabulkan hajat dan keinginan yang terpendam kepada orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Ini keutamaannya luar biasa nih. Saudara, adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad di Irak. Padahal di Baghdad beliau nggak punya keluarga, nggak punya santri, nggak punya teman. Tapi karena hatinya pengen banget datang ke Baghdad, berangkat Imam Ahmad dari kampungnya menuju Irak, kota Baghdad. Sampai di Baghdad, hari sudah menjelang sore. Mampir Imam Ahmad bin Hambal di masjid. Enggak lama masuk waktu sholat maghrib, ikut beliau sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat, tadarus Quran. Enggak terasa masuk waktu sholat isya, ikut sholat isya berjamaah. Selesai sholat, beliau zikir, wirid, doa. Rapih doa, Imam Ahmad bin Hambal melepas jubahnya, melipat sorbannya, dijadiin bantal. Beliau pengen istirahat sebentar di dalam masjid. Maklum, perjalanan dari kampung jauh, capek, lelah, letih. Imam Ahmad bin Hambal mau istirahat sebentaran di dalam masjid. Datang merbot. Kata merbot, "Pak, jangan tiduran di masjid. Masjid tempatnya sholat." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Saya musafir bang, datang dari jauh. Saya pengen istirahat bentaran doang di sini." "Kagak boleh. Sholat isya udah dikerjain, jamaah udah pada pulang. Sebentar lagi lampu masjid saya mau matiin, pintu-pintunya saya mau kunciin. Bapak kalau mau tidur keluar, jangan tidur di dalam masjid." Ya Allah, Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki marbot. Marbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari masjid. Di pinggiran masjid, di dekat jalan, di pinggiran jalan depan masjid, Imam Ahmad bin Hambal celingukan, bingung. Ya enggak Imam Ahmad bin Hambal, enggak kita, saudara. Kita kalau di kampung orang kagak punya temen, kagak ada kenalan, kira-kira bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Itu yang dirasakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Di pinggir jalan depan masjid beliau bingung. Lagi bingung-bingungnya, di pojokan masjid ada pedagang martabak manggil, "Bang, sini." Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Bang, kelihatannya abang bukan orang sini ya?" Oh, emang abang ngapain datang ke sini?" Dari kampung nih, hati saya pengen banget datang ke sini, tapi sampai sini saya bingung, saya nggak punya tujuan. Bahkan nanti malam aja saya mau tidur di mana, saya masih bingung, nggak punya tujuan. Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, "Ya udah, kalau abang kagak punya tujuan, mendingan ntar nginep aja di rumah saya." Oh, seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Senengnya nanti dulu bang, mendingan sekarang temenin saya dagang martabak." Saudara bisa bayangkan ulama besar ini dimaki-maki marbot nemenin orang jualan kue. Selama nemenin pedagang tersebut, Imam Ahmad bin Hambal kagum. Kenapa? Enggak ada satu kalimat pun keluar dari mulut pedagang itu kecuali untayan kalimat istighfar. Ini dia nih. Selesai dagang, pulang, nginep Imam Ahmad bin Hambal 3 hari 3 malam lamanya.
Selesai nginep beliau pamit mau pulang. Selesai nginep beliau pamit mau pulang. Pak, saya terima kasih diizinin nginep 3 hari 3 malam. Tapi selama nginep 3 hari 3 malam nemenin Bapak, saya lihat ibadah Bapak biasa aja. Sholat ya tibang rawatib doang. Orang sini ngerti rawatib doang. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh tuh rawatib tuh. Qobliyah, ba'diyahnya enggak. Sholat ya tibang rawatib doang. Baca Quran ya entaran doang, dari ain ketemu ain lagi. Tapi 3 hari saya nemenin Bapak, saya lihat nggak ada kalimat terbuang sia-sia dari mulut Bapak kecuali untayan kalimat istighfar. Pak, ngomong-ngomong saya tanya, Bapak ngamalin istighfar udah lama? Kata pedagang martabak, ya belum lama juga sih, paling baru 20 tahun. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal, selama 20 tahun Bapak ngamalin istighfar, apa kebutuhan Bapak dipenuhi oleh Allah? Jawab pedagang martabak, walaupun saya cuma jualan kue, tapi mengamalkan dan mendawamkan istighfar, alhamdulillah kebutuhan saya dipenuhi oleh Allah. Emang ada kepengenan saya yang sampai sekarang belum dikabulkan. Di kampung Ano, saya dengar ada ulama ilmunya luas, santrinya banyak. Saya pengen banget silaturahmi ke ulama tersebut, tabarukan ngambil berkah. Tapi dagangan yang kagak bisa saya tinggal, sampai sekarang saya belum sempat silaturahmi ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau saya boleh tahu Pak, itu ulama emang siapa namanya? Dengan tegas pedagang martabak berkata, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengantarkan langkah kakinya datang ke kota Baghdad adalah untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, Imam Ahmad bin Hambal ulama besar, nginep 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Daripada kita ngomongin orang, apalagi ngebales omongin orang, lebih baik kita dawamin istighfar. Jelas? Jelas? Saudara, kalau ada orang yang ngomongin kita, diemin aja. Kita harus belajar untuk jadi manusia yang sabar. Emang sabar itu susah, gampang diomongin tapi susah dikerjain. Minimal kalau ada orang yang lagi ngomongin kita, kita ngukur diri, lagi dibagi pahala, lagi dikurangin dosa. Kalau kita sadar akan hal itu, insya Allah mulut kita bisa jaga. Kenapa? Kita sadar kok, kita yakin kita sedang dikirimin pahala, kita sedang dikurangin dosa. Dikirimin pahala dari mana? Dari orang yang lagi ngomongin kita. Dikurangin dosa kita kemana peginya? Ditimpain sama orang yang lagi ngomongin kita. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, nih perlunya bergaul. Tapi dalam bergaul tadi di awal sudah saya katakan, semua orang kudu kita temenin. Nih saya mau titip pesan anak-anak saya, para remaja, para pemuda. Ini kampung apa namanya nih? Duren Jaya. Anak-anak saya, para remaja, para pemuda Duren Jaya, saya titip pesan, semua orang boleh kalian temenin, tapi nggak semua orang bisa kalian jadikan sahabat. Kalau cari sahabat, pilih-pilih, karena itu membentuk karakter dan kepribadian kalian. Semua orang boleh temenin, tapi nggak semua orang bisa dijadiin sahabat. Jelas ini? Sauki Bek dalam sebait syair,
ini di sini banyak banget bocah ya. Ya. Ya bagus deh, orang sini subur-subur namanya. Saudi Bek dalam sebatin syair beliau mengingatkan begini, nih anak-anak saya, para remaja, para pemuda, tolong kalian camkan, man asara asrofa asa musarrafan, siapa yang berteman dengan orang mulia dia akan ikut jadi mulia. Kata Nabi, berteman sama tukang minyak wangi, walaupun nggak beli parfumnya, ngerasain wangi minyaknya. Betul nggak? Berteman sama tukang las, walaupun nggak kena percikan api, tapi bakalan ngendus asapnya. Siapa orang yang berteman dengan orang mulia, dia insya Allah akan ikut jadi mulia. Berteman sama Ustadz sama kiai, insya Allah ikut dimuliain. Kiainya diciumin tangannya, kita tiba ngintilin diciumin juga tangan kita. Bener apa enggak? Kenapa? Kita bertemannya, bersahabatnya dengan orang mulia, kita ikut jadi mulia. Bersahabat dengan ustadz, dengan kiai, kiai tangannya diciumin, kita yang ngintilin, insya Allah diciumin juga tangan kita. Tuh tangan kiai itu, tangan ustadz. Bapak Ibu saudara-saudara, saya singkat sajalah. Yang kedua nih, yang kedua, hati-hati setelah yang pertama tadi, bergaul, ambil dampak baik, tinggalkan dampak buruknya. Yang kedua, lewat pengajian malam ini saya titip pesan, semua kita harus semangat meningkatkan dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Sebab kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amalan kebaikan. Maka mumpung kita masih diberikan kehidupan di alam dunia, amal kebaikan yang harus kita semangat dalam hidup untuk kita tebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kebaikan yang kita kerjain bukan untuk nyenengin Allah, tapi buat kepentingan diri kita sendiri. Bu, ibu bapak nih datang ngaji malam ini nih di Masjid Jami Al Anwar nih, insya Allah nilai kebaikan berlipat ganda pahalanya, mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kita di pengajian ini nih bukan buat nyenengin Allah, tapi manfaatnya kembali buat diri kita. Boleh jadi Bapak Ibu tadi yang jalan ke Masjid Jami Al Anwar ini kegerimisan. Ketahuilah, perjalanan kita menuju tempat kebaikan diguyur rintikan air hujan. Mudah-mudahan air hujan yang jatuh itu merupakan pelebur, penghancur dari salah dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya ini dicatat sebagai sebuah kebaikan. Emang iblis paling gedek banget sama orang yang berbuat baik. Iblis benci. Iblis benci sama orang yang berbuat kebaikan. Karena itu misi iblis adalah cari teman manusia sebanyak-banyaknya yang nemenin iblis di neraka kelak. Nauzubillah min. Karena itu membuat kita semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan manfaatnya buat diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan Allah. Maaf nih, maaf. Nih yang datang nih kan semuanya calon-calon jenazah ini. Betul? Ada orang Duren Jaya hidup terus-terusan. Nabi udah ngingetin kok, ntar di akhir zaman umur umatku itu angkanya nggak bakalan jauh-jauh
dari angka 60 sampai 70 tahun. Nih kita udah masuk akhir zaman nih. Nabi ngingetin nanti umur umatku tuh nggak bakalan jauh dari angka segitu tuh, 60 sampai 70 tahun. Lah coba dah sekarang nyari orang umur 80 tahun jarang banget. 90 tahun dahan. 100 tahun makhluk langka. Bener apa enggak? Umur orang sekarang 60, 70 tet. Bahkan kalau mau bercermin dari kehidupan Nabi, Nabi itu wafat saat beliau umurnya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya nggak bakalan jauh-jauh dari umur Nabi. Makanya yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan, banyak-banyak makan yang enak udah itu dah. Macan mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita meninggalkan alam dunia ini tentu meninggalkan amal kebaikan. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang itu bakalan jadi cerita kalau orangnya udah kagak ada. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah kita ini cerita baik-baik buat orang yang bakalan kita tinggalin. Kalau kita pengen jadi cerita yang baik-baik, kuncinya nggak lain adalah kita harus berbuat kebaikan ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya katakan nih semuanya nih calon-calon jenazah yang ngikutin kita masuk ke dalam kubur, nggak lain adalah amal perbuatan, amal baik dan amal buruk. Itu yang ngikutin kita. Kalau kita sadar bahwa amalan kita akan mengikuti kita, semangat untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan supaya bekal kita lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan jahat. Saudara-saudara mau memperbanyak perbuatan baik? Ya, yang jawab 30 orang. Ini yang hadir 100 orang ada nggak nih? Lebih 200 orang, lebih 300 orang, 3.000 orang, campur yang goib dikali-kali sonono. Nih ratusan orang semua yang hadir malam ini nih. Bapak ibu saudara-saudara mau menebarkan kebaikan, mau memperbanyak ibadah. Saya tes malam ini sama-sama dengan saya. Saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang aja tiketnya gocap. Itu juga lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000 lah, mahalan monyet ketimbang saya itu. Nah kita tahulah yang namanya amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Bener apa enggak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Benar. Nah saya nanti tim akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Adik-adik silakan main satu sholawat lagi nak. Dimulai dari saya dulu sini. Mana dia? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb.
واغفر لنا نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimi ya Rabb. Balem ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabb. Baligh maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Termasuk amalan sedekah manfaatnya akan kembali buat diri kita, bukan buat nyenengin Allah. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Rupa-rupanya alam kubur yang bakalan kita tempatin. Kalau Nabi bilang terangi alam kubur yang bakalan kita tempatin, sepi, sunyi, gelap, gulita. Terangi alam kuburmu dengan apa? Amalan sedekah yang kamu lakukan waktu kamu hidup di alam dunia. Manfaatnya buat kita. Manfaatnya buat kita, bukan buat menyenangkan Allah. Kenapa? Alam kubur kita Nabi sudah gambarkan. Begitu kita masuk ke dalam alam kubur, sepi, sunyi, gelap, gulita. Hanya amalan sedekah yang kita lakukan jadi pelita, cahaya, dan lentera yang menerangi kuburan kita. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya ikut sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek. Lumayan, remeng-remeng masih kelihatan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua saya titip pesan malam ini dan seterusnya. Kalau kita melakukan amalan sedekah lagi, niatkan pahalanya kirim buat keluarga yang udah meninggal dunia. Semua kita pasti punya keluarga. Semua kita pasti punya orang tua, punya ibu dan bapak. Kalau mereka masih ada, yang di atas saya 5 menit lagi sayang. Nah, yang di atas jangan berisik, saya 5 menit lagi paling lama. Sampai mana ada gua ngomong? Enak nih pidato di sini, banyak buat iklannya di atas.
Kalau orang tua kita masih ada, terus berbakti kepada mereka. Kalau orang tua kita udah nggak ada, kirimin doa dan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia tanpa ngurangin pahala kita sebagai pelakunya. Apa yang kita rasain malam ini, apa yang kita punya saat ini, apa yang kita miliki hari ini, itu buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Betul apa enggak? Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah enggak ada, masih ada cara birrul walidain. Kirimin orang tua kita doa dan pahala sedekah. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Orang tua, keluarga, guru-guru kita, dengan wasilah sedekah, Allah jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Satu hari di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Semua kita bakalan masuk ke dalam situ tuh. Saya ulangi, satu hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Anak emak bapaknya udah meninggal, tapi nggak pernah kirimin doa, apalagi pahala sedekah kepada mereka. Mereka sudah nggak lagi bisa berbuat kebaikan. Kenapa? Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah mereka lakukan di alam dunia. Quran menyatakan miliaran orang hari ini berkalang di dalam tanah. Mereka munajat, memohon kepada Allah untuk dihidupkan yang kedua kalinya, walaupun cuma satu tarikan nafas saja. Quran menyatakan mereka minta dihidupkan lagi oleh Allah, walaupun cuma satu tarikan nafas saja. Mereka ingin melakukan amalan sedekah dan jadi orang yang baik, tapi itu nggak pernah diberikan oleh Allah karena masa mereka sudah pernah. Ibu bapak kita yang berkalang di dalam tanah, mereka sudah tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Kiriman doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia sangat mereka nanti dan harapkan. Kalau kemarin sehari kita nggak ngirimin doa, apalagi pahala sedekah sama emak dan bapak kita, itu berarti dia nunggu selama 1000 tahun. Kalau 3 hari karena kesibukan kita nggak ngirimin doa dan pahala, mereka ngarepin lamanya 3000 tahun. Ya Allah, bacain Fatihah berapa lamanya? Oi, di jamaah aja kalau tawasulnya sendiri-sendiri malam Jumat dah urut tuh. Leluhur kita tabarukan sama ulama-ulama malam Jumat, tawasul komplit diurut. Tapi yang rawatib 5 kali sehari semalam, kirimin doa keluarga kita termasuk orang tua kita. Jamak dah berapa lamanya sih baca Fatihah? 30 detik kagak sampai. Tapi efeknya itu yang dinanti dan diharapkan oleh keluarga kita. Bayangkan kalau dalam 1 minggu kita nggak ngirimin doa dan pahala sedekah buat ibu bapak kita, mereka 7000 tahun nungguin kita. Untung ada Sayyidul Ayyam hari Jumat, ketika khutbah kedua khotib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Orang-orang tua yang kagak pernah dikirimin doa sama anak keturunannya, mereka masih kebagian dapat kiriman doa dari kaum muslimin dan muslimat. Tapi sayang, penantiannya 7000 tahun lama. Kemana anaknya? Hoi,
anak yang cuma bisa ngerorodin, bikin kesel hati orang tua, jualin banda aja bisanya. Orang sini sih kagak ada, orang belah sonono, orang sini insya Allah sama. Amin, amin. Emak bapak kita, mereka sangat mengharapkan, saudara, alam kubur itu bukan tahayul, akhirat bukan khurafat. Kita semua nih bakalan masuk ke dalam situ tuh. Makalah Arab menyatakan mafil ab fil abna, apa yang dikerjain orang tua bakalan dilakonin sama anak-anaknya. Kalau kita rajin tawasul, ngirimin doa dan pahala sedekah kepada leluhur-leluhur kita tanpa mengurangi pahala kita, yakinlah anak keturunan kita nanti akan melakukan hal yang sama. Kita baru berasa nikmatnya berada di dalam kubur. Tapi kalau kita cuek aja, apalagi sama orang tua, nggak mau kirimin doa dan pahala sedekah, jangan berharap begitu kita dipendem anak cucu kita melakukan tawasul, ngirimin kita pahala dan doa. Jangan berharap. Mafil ab fil abna, apa yang dikerjain orang tua bakalan diikutin sama anak-anaknya. Ayo, saya titip pesan malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahala itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, insya Allah kalau ini kita dawamkan, ini kita lakukan, kehidupan kita di masa-masa yang akan datang akan bertambah jauh lebih berkah. Amin ya Rabbal. Nah Bapak Ibu, saya ini hari terakhir, sudah 4 hari ngiter di Bekasi kota dan kabupaten. Saya terima kasih dengan tokoh masyarakat Duren Jaya, DKM Masjid Jami Al-Anwar, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Nih 3 elemen ini nih pelopor kebaikan. Tokoh masyarakat, di dalamnya panitia, lalu DKM Masjid Jami Al-Anwar, lalu teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Nih ngumpulnya kita malam ini nih, insya Allah berbagai macam pahala dilipat gandakan oleh Allah. Amin. 200 orang yang malam ini hadir, insya Allah kita nggak bakalan kekurangan pahala sedikit pun. Tapi bayangin 3 orang yang tadi saya sebutin, tokoh masyarakat dan panitia, DKM Masjid, teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah, mereka juga kebanjiran pahala sejumlah orang yang ngumpul malam ini. Kenapa? Karena mereka jadi pelopor kebaikan. Nih enaknya nih, Bu, kalau kita melakukan kebaikan, lalu orang di belakang kita ada yang ngikutin, itu orang dapat pahala, kita masih kebagian pahalanya juga. Enak apa enggak? Jadilah kita pelopor kebaikan. Contoh nih, contoh ngaji, kalau di depan masih ada yang kosong, kagak usah pakai dibilangin, isi tempat yang kosong. Orang lain ada yang ngikutin kita, duduk di sebelah, dia dapat pahala, kita masih kebagian pahalanya. Ada lagi yang duduk di belakang kita, dia dapat pahala, kita masih kebagian pahalanya. Kenapa? Kita jadi pelopor kebaikan. Enak apa enggak? Contoh yang sederhana tuh, maaf ya, kadang-kadang kita kalau ngaji, apalagi ngaji rutin, duduk jauh-jauhan sama guru, udah pada ngempet di pojokan. Bener apa enggak? Duduk di depan, duduk di depan, ada orang yang ngikutin, dia dapat pahala, kita kebagian pahalanya. Itu pelopor kebaikan. Contoh lagi nih, pelopor kebaikan nih, saudara dapat rezeki, mau bikin syukuran, bikin aja dah syukuran pengajian di rumah, undang tetangga kiri kanan depan belakang,
suruh pada datang ke rumah, bacain Quran, bacain tahlil, bacain tahmid, zikir. Makin banyak orang yang datang, makin banyak pahala yang saudara lakukan. Kenapa? Karena malam itu saudara jadi pelopor kebaikan. Enak apa enggak? Makin banyak yang datang, makin banyak kita kebagian pahala. Kalau pengajiannya anyep-anyep aja, anyep ngerti orang sini anyep. Kalau dirasa kurang meriah pengajiannya, undang dah ustadz lokal aja. Undang ustadz lokal, jangan undang ustadz internasional, ustadz lokal aja dah. Umpamanya ngundang Haji Fikri, umpama lah. Makin banyak orang yang datang, makin banyak kita dapat pahala. Nih pelopor tuh, tokoh masyarakat, panitia, DKM masjid, lalu teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Bapak Ibu saudara-saudara, Yayasan Cinta Darud Dakwah ini punya satu program. Programnya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ini program bukan program hayalan, ini program realistis. Kenapa? Data penduduk Indonesia itu jumlahnya 275 juta jiwa. Mayoritas beragama Islam 87%. Kurang lebih jumlah umat Islamnya 225 juta jiwa. Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau kita umat Islam dari Aceh sampai Papua bergandengan tangan, bahu-membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia akan cepat terrealisasi. Sekarang ini penghafal terbanyaknya masih saudara kita dari Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Amin. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, salah satu dari mereka penghafal Al-Qur'an adalah anak keturunan kita semua. Amin ya rabbal. Nanti Kiai Haji Gaus Abdul Hamid akan menyampaikan sekelumit tentang program tersebut sambil mengajak kita jamaah Masjid Jami Al-Anwar untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Tapi maaf, saya ingatkan lagi, jika nanti ibu bapak ada yang ingin ikut donasi, infak dan sedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga, khususnya orang tua yang sudah meninggal dunia, akan bertambah keberkahan buat kita. Karena itu Kiai Haji Gaus Abdul Hamid, waktu dan tempat saya persilakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Fikri Zainuddin MZ. Di kesempatan yang penuh berkah ini, saya minta waktu hanya 15 menit ke depan, di mana Pak Kiai pada malam ini ingin berbagi hadiah untuk jamaah Masjid Al-Anwar ini. Hadiah yang ingin diberikan oleh Pak Kiai adalah berupa apa ini? Al-Quran. Tapi Al-Quran ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena Al-Quran ini ditandatangani langsung oleh Pak Kiai Fikri Zainuddin MZ sebagai sebuah tanda cinta. Bukan hanya ditandatangani oleh Pak Kiai, nanti orang yang Allah ringankan untuk angkat tangan lalu maju ke depan, maka Al-Quran ini akan langsung diberikan oleh Pak Kiai Fikri Zainuddin MZ. Bukan hanya sekedar diberikan langsung, tapi Pak Kiai akan mendoakan orang yang mendapatkan hadiah ini.
Ada di antara kita yang diam-diam sakit, belum sembuh-sembuh, atau mungkin punya hutang tidak lunas-lunas, atau mungkin punya anak pengen dapat jodoh, belum mendapatkan jodoh saja. Maka silahkan minta Pak Kiai untuk mendoakan. Sebab kata Nabi, doanya musafir dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Pak Kiai memang sedang safar, bahkan beliau keliling Indonesia untuk program mencetak 1 juta penghafal Quran ini. Jadi minta doa sama Pak Kiai, seluruh kebutuhan duniawi insya Allah akan didoakan. Bukan sekedar mendapatkan hadiah mushaf, ada tanda tangan sebagai tanda cinta dari beliau, juga diserahkan langsung oleh beliau, didoakan oleh beliau, ditambah satu lagi, bisa berfoto bersama Pak Kiai di sini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, mau dapat hadiah ini? Siapakah yang bisa mendapatkan hadiah istimewa, mushaf istimewa, tanda tangan istimewa, doa istimewa, dan foto istimewa? Karena hadiahnya terbatas, hari ini Pak Kiai keliling Indonesia melakukan safari dakwah, di mana beliau punya program ingin mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Sebab dengan kembalinya masyarakat kepada Al-Quran, maka insya Allah akan membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Cita-cita mulia beliau sungguh tidak bisa terlaksana tanpa partisipasi banyak kaum muslimin dalam program mencetak 1 juta penghafal Quran ini. Nah, hari ini Pak Kiai sedang mencari mujahidin mujahidat, muhsinin muhsinat, munfiqin munfiqat, orang yang siap ikut berjuang bersama Pak Kiai untuk mencetak 1 juta penghafal Quran. Bagaimanakah ikut serta dalam perjuangan ini? Yaitu dengan menyisihkan sebagian hartanya. Menyisihkan sebagian hartanya, ada 2 pilihan. Yang hadiahnya besar, mushaf besar, menyisihkan harta hanya 2 juta rupiah. Dan itu pun tidak harus dibayar hari ini, bisa dicicil selama 4 bulan ke depan. Hari ini cukup niat saja, maju ke depan, dapatkan hadiahnya, dapatkan doa spesial dari Pak Kiai, berfoto bersama Pak Kiai, tinggal nanti dicatat namanya oleh petugas Yayasan Darud Dakwah. Nanti Yayasan Darud Dakwah akan memberikan nomor rekening, juga nomor WA, sehingga kita saling berkomunikasi tentang program mencetak 1 juta penghafal Quran ini. Yang mushaf besar yaitu 2 juta rupiah, bisa dicicil selama 4 bulan. Yang kecil hadiahnya sama ya, tapi mushafnya lebih kecil, itu hanya menyisihkan 1 juta rupiah saja, dan itu pun bisa dicicil selama 4 bulan. Boleh yang 2 juta, boleh yang 1 juta. Kenapa ada pilihan seperti ini? Biar kita sama-sama, banyak kaum muslimin yang ikut serta dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, infak untuk para penghafal Quran adalah infak terbaik. Bagaimana tidak? Karena sabda baginda Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi
hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Bayangin, pahala setiap hurufnya nanti para penghafal Quran itu 10 pahala. Satu halaman diperkirakan jumlah hurufnya 500 huruf, dikali 10 pahala kebaikan 5.000. Nggak mungkin sekali baca bisa hafal, harus diulangi sampai 100 kali. Satu hari saja seorang penghafal Quran bisa mengirimkan pahala kepada kita, almarhum almarhumah yang kita niatkan saat bersedekah saat ini, sebanyak 500.000 pahala setiap hari. Begitu dahsyat, begitu luar biasa infak untuk para penghafal Al-Quran ini. Sekali lagi, malam ini Pak Kiai sedang mencari mujahidin mujahidat, muhsinin muhsinat yang siap ikut serta dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Waktu saya terbatas, hanya 10 menit ke depan saya sedang mencari yang berniat menyisihkan sebagian hartanya, bisa 2 juta, bisa 1 juta, yang bisa dicicil selama 4 bulan. Yang berminat silahkan angkat tangan. Bismillah. Ada 1, Masya Allah, luar biasa. 2, 3, luar biasa. Ada lagi barangkali. Masya Allah, kami sedang, silakan Pak ke depan. Masya Allah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu silakan, ibu juga ke depan. Tolong dibantu dibukakan pintunya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Dalam waktu yang singkat kami menemukan ada pejuang-pejuang agama Allah ini, pejuang-pejuang Al-Quran. Masya Allah, silahkan ke depan Pak, Bu. Masya Allah, tolong dibantu ya. Kami masih menunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, silahkan Bapak. Masya Allah, 5 orang pertama. Allahu Akbar, 6 orang pertama. Kami menunggu lagi orang yang ke-7. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masya Allah, bergetar hati saya. Dalam waktu yang singkat terkumpul sekitar ada 8 hamba Allah. Kami masih menunggu yang lain. Bapak Ibu yang masih berfikir-fikir, yang masih ragu-ragu, hilangkan keragu-raguan. Kita hanya menyisihkan 2 juta atau 1 juta, silahkan pilih. Dan itu pun tidak harus bayar malam ini, bisa dicicil selama 4 bulan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita saksikan betapa banyak hamba-hamba Allah yang ikut serta dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran ini. Silakan Bapak Ibu yang belum angkat tangan, langsung saja berdiri, maju ke depan. Insya Allah semua akan dilayani, dan insya Allah ya, insya Allah janji Allah adalah hak, janji Allah adalah pasti. Wa man awfa bi ahdihi minallah, siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah paling menepati janjinya. Saat Allah katakan anfiq unfiq alaik, berinfaklah, keluarkanlah hartamu di jalanku, kata Allah, maka aku akan mengganti rezekimu, aku akan menambahkan rezeki kepadamu. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, mereka yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipatkan balasan untuk mereka dan bagi mereka pahala yang mulia. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang bersedekah mendapatkan 2 janji Allah. Janji yang pertama, yudha'afu lahum, Allah melipat gandakan jumlah harta yang mereka keluarkan. Kalau hari ini kita keluarkan infak kita 2 juta, maka Allah akan melipat gandakan lebih dari 2 juta.
Kalau hari ini kita infak 1 juta, maka Allah akan melipat gandakan lebih dari 1 juta yang kita keluarkan. Itu janji Allah, yudha'afu lahum. Bahkan dalam kalimat berikutnya Allah katakan, wa aqradullaha qardan hasana. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak itu seperti memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman kebaikan. Artinya apa? Saat kita mengeluarkan harta untuk bersedekah, maka saat itu pula Allah berhutang kepada kita. Saat kita sedekah, saat itu Allah punya hutang kepada kita. Allah ingin memastikan bahwa kita tidak boleh ragu, karena Allah pasti tidak mungkin gak bayar hutang, karena Allah pasti akan memenuhi janjinya. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat bersedekah ada janji di dunia, di mana harta yang kita keluarkan Allah akan ganti berlipat-lipat. Bukan hanya di dunia, tapi yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Dan bagi mereka pahala yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pahala sedekah itu dahsyat. Di akhirat itu dahsyat luar biasa. Di akhir Quran surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu, sebab nanti saat sakaratul maut datang, maka semua orang akan berkata, duhai Tuhanku, andaikan engkau mengundurkan usiaku sebentar saja, engkau panjangkan usiaku sejenak saja, maka aku akan bersedekah dan jadi orang baik. Jadi siapapun kita, saat nanti sudah sakaratul maut, kita semua akan minta kepada Allah, minta dipanjangkan usia sedikit. Kenapa kita minta dipanjangkan usia? Karena kita ingin sedekah. Para ulama mencoba menafsirkan ayat ini. Kenapa kalau orang dihidupkan lagi sedang sakaratul maut, dihidupkan lagi, dia memilihnya amal sedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak haji, tidak umroh, atau tidak baca Quran? Tapi kenapa sedekah yang dipilih? Kata para ulama, karena orang yang sakaratul maut, wa antum hina idzin tanzurun, saat itu mereka sudah terbuka hijabnya, mereka mampu melihat bagaimana pahala-pahala kebaikan, amal-amal dahsyat yang mendapatkan pahala yang hebat di sisi Allah. Maka mereka memilih sedekah karena pahalanya yang dahsyat di akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, bagaimana tidak dahsyat kita menyaksikan di Quran surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah, innama nut'imukum liwajhillah. Saya memberikan makan, saya bersedekah, saya berinfak makanan untuk kalian, itu liwajhillah, karena Allah. Hari ini pun kita berinfak bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tidak. Kita semua berinfak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan orang yang diberi, dan kami juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tidak mau balasan dan tidak mau ucapan terima kasih. Tidak. Kenapa? Karena kita semua liwajhillah, karena Allah. Orang yang infaknya liwajhillah karena Allah, tidak menginginkan balasan di dunia, tidak menginginkan ucapan terima kasih dari
sih? Kenapa mereka berinfak? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami ini berinfak karena kami takut nanti pada hari kiamat setiap muka berada dalam ketakutan, setiap orang berada dalam kegundah gulanaan. Bayangkan kita nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, dibangkitkan di padang mahsyar, kita berada dalam ketakutan, kita berada dalam kegundah gunaan, kita berada dalam kegalauan yang sangat. Tapi orang-orang yang berinfak, Allah katakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Allah akan menemui orang-orang yang berinfak ini sehingga muka mereka berseri-seri, sehingga mereka berbangga dan berbahagia karena infak yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan dahsyat dari berinfak. Allah akan kemudian datangkan kita dan selamatkan kita dari keburukan hari kiamat. Bukan hanya diselamatkan, tapi walaqahum nadratan wa surura. Allah akan menemui mereka sehingga wajah mereka berseri-seri dan bahagia. Apa maksudnya berseri-seri dan bahagia? Para ulama menafsirkan ayat ini berdasarkan ayat yang lain di surat sebelumnya, surat Al-Qiyamah, di mana Allah menjelaskan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena mereka melihat Allah. Nikmat yang paling dahsyat nanti di yaumul qiyamah adalah melihat Allah. Bayangkan, Masya Allah, bayangkan kita akan mendapatkan kenikmatan terbesar di surga nanti, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu wasilah amal yang bisa menghantarkan kita ke sana adalah sedekah. Yuk, kesempatan terbatas hari ini, waktu terbatas, hadiah yang disiapkan Pak Kiai terbatas. Yuk, yang punya rezeki, ya, yang punya azam, niat aja dulu, bismillah. Nanti rezekinya Allah yang akan cukupkan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak hamba-hamba Allah kita saksikan di sini, mereka yang ingin bergabung dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran ini. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bihadzal Quran, sesungguhnya dengan Al-Quran ini, yarfa'u aqwaman, Allah meninggikan suatu kaum, wa yada'u akharin, dan Allah menghancurkan yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk para pembela Al-Quran, para penjaga Al-Quran, para pejuang Al-Quran, yang nanti kemudian dengan itu Allah memuliakan kita dan negeri kita menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita menemukan di masa yang akan datang negeri ini dipenuhi oleh orang-orang yang beriman. Negeri ini dipenuhi oleh orang-orang yang cinta Al-Quran, yang hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, sehingga krisis moral di negeri ini akan sirna, sehingga korupsi, kolusi, nepotisme yang sudah menahun di negeri ini juga akan sirna, kembali kepada cahaya Islam, dan Islam menjadi solusi atas segala permasalahan di tengah-tengah umat ini. Bismillah, perjuangan sesedikit apapun harus kita lakukan, dan kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kemudian merasa bahwa al-haq mungkin sulit akan tegak. Tapi bismillah, dengan perjuangan kita hari ini kita saling bergandengan bersama-sama untuk memperbaiki negeri ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah segera terwujud dan
terlaksana. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, nih tinggal 2 orang lagi, barangkali masih ada, silahkan kami tunggu ya. Jangan bubar dulu, biar nanti berkah. Insyaallah majlis ini akan langsung didoa dipimpin oleh Pak Kiai. Hari ini kita berkumpul dalam kebaikan, melaksanakan aktivitas kebaikan. Nanti kita khitam bersama-sama, kita berdoa, sehingga mudah-mudahan betul-betul datang ke majlis ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi mendapatkan ilmu dan hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa bersama ya. Insyaallah akan langsung dipimpin oleh Pak Kiai. Bapak Ibu, banyak keluarga kita yang ikut bersedekah. Karena itu nanti sama-sama kita bacakan Fatihah. Sedekah pertama diniatkan buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Pahala ini diperuntukkan buat mereka. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang malam ini dilakukan mereka, Allah jadikan kubur keluarga mereka rodoh min riyadil jannah. Yang kedua, pahala sedekah ini diniatkan penjagaan buat keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah malam ini Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Yang kedua, buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha atau menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah malam ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, pahala sedekah ini diniatkan hajat dan keinginan yang selama ini terpendam, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya pengen punya menantu baik, ada yang hajatnya pengen punya cucu, ada yang hajatnya pengen anaknya masuk pondok pesantren, ada yang hajatnya kepengen anaknya Allah berikan kelembutan dalam memahami pelajaran agama dan menjalankan syariat agama. Ada yang hajatnya pengen melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang hajatnya segala masalah ingin cepat diselesaikan. Hajat-hajat tersebut dengan wasilah sedekah mudah-mudahan segera Allah ijabah. Karena itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Bitilkal niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La tu'azibhum, la tu'azibhum, la tu'azibhum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak,
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, hasanal jaza kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Fikri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan ditutup dengan doa oleh beliau, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita. Dan saya selaku membawa acara mengakhiri acara ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.